Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar hari ini? Hari ini saya mau menyampaikan renungan dengan judul Iman Mendatangkan Mujizat. Kita akan baca Matius 8 ayat 5-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ada 3 kebenaran yang kita akan lihat dari kisah Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum ini. Yang pertama, ada kepedulian yang tulus. Saudara, seorang perwira atau centurion adalah pemimpin 100 orang prajurit Romawi. Ini jumlah orang yang banyak, kedudukannya tinggi. Tetapi dia datang memohon kepada Yesus yang adalah orang Yahudi. Ini aneh secara budaya. Seorang penjajah minta tolong kepada yang dijajah. Seorang tuan memohon kesembuhan demi hambanya. Kata hamba ditulis dalam bahasa Yunani pais. Ini bisa berarti pelayan atau anak laki-laki. Nah, ini menunjukkan hubungan emosional yang dalam. Bagi orang Romawi saat itu, hamba seringkali dianggap hanya sebagai barang atau alat yang bisa ngomong. Namun perwira ini memperlakukannya sebagai manusia yang berharga. Dia sedang sakit, dia perlu kesembuhan, maka dia mengusahakan pengobatan. Bahkan ketika tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu, dia datang kepada Yesus yang dia dengar sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Saudara, dalam Perang Dunia Kedua ada kisah tentang seorang kapten yang rela mempertaruhkan nyawanya di tengah hujan peluru musuhnya hanya untuk menarik seorang prajurit berpangkat rendah yang terluka masuk ke dalam parit pertahanan. Ketika akhirnya dia ditanya mengapa dia melakukan hal itu, dia menjawab, dia bukan sekedar prajurit, tapi ini adalah tanggung jawab saya. Karena saya pemimpinnya, saya harus memastikan supaya dia selamat. Inilah cerminan dari hati perwira di Kapernaum tadi. Dia adalah seorang pemimpin yang melayani. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau engkau punya pembantu rumah tangga, punya karyawan, perlakukanlah mereka secara manusiawi, karena mereka juga perlu mendapatkan perhatian daripada kita. Itulah yang Yesus sukai, karena kasih yang dinyatakan kepada orang yang kecil bagi pemandangan perwira ini, tapi ternyata dia sangat peduli. Yang kedua, kita melihat ada kepercayaan pada otoritas. Yesus kemudian setelah mendengar hamba orang ini sakit, dia bilang aku akan datang. Tapi si perwira menolak. Bukan karena sombong, tapi karena dia merasa tidak layak bahwa Yesus datang ke rumahnya. Dia bilang cukup ucapkan sepatah kata saja, aku akan melihat hambaku ini sembuh. Rupanya perwira ini mengerti cara kerja sebuah perintah. Sang perwira sadar akan hukum Yahudi bahwa orang Yahudi akan jadi najis jika memasuki rumah orang kafir. Dia menghormati batasan itu. Sang perwira mengerti bahwa Yesus tidak perlu melakukan ritual fisik, datang lalu menumpangkan tangan dan sebagainya. Cukup mengucapkan sepatah kata saja, logos. Baginya penyakit ibarat prajurit yang harus tunduk pada perintah komandan. Dan Yesus punya otoritas, exousia, karena dia adalah komandan atas alam semesta. Saudara-saudara, maka dia bilang, ucapkan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh.
Saudara, kita juga tidak perlu masuk ke dalam gardu listrik untuk menyalakan lampu, bukan? Kita cukup menekan saklar di rumah kita, maka lampu akan menyala. Jadi perwira ini mengerti bahwa Yesus ibarat saklar pusat kehidupan kita. Dia tidak butuh Yesus hadir di kamar hambanya. Dia hanya butuh aliran otoritas dari mulut Yesus. Kalau engkau percaya kepada firman Tuhan, hari ini Tuhan berkata, jadilah sembuh. Aku memberkati engkau. Masalahmu selesai. Dan kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat kekaguman Yesus akan iman perwira. Saudara, Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Yahudi. Ini momen yang langka di mana Yesus sang pencipta merasa heran atau takjub terhadap manusia. Kalau kita takjub, heran kepada Yesus itu biasa karena Yesus memang Allah yang heran, bukan? Tapi kalau Yesus bisa heran sama manusia, ini luar biasa. Rupanya perwira ini punya iman yang murni. Orang Yahudi biasanya menuntut tanda atau kehadiran fisik seperti meletakkan tangan. Tapi perwira ini percaya pada kedaulatan mutlak dari Yesus atas jarak dan ruang. Saudara, iman yang terbesar ditemukan di tempat yang tidak terduga, yaitu di dalam hati seorang perwira kafir, bukan di dalam hati ahli Taurat Yahudi. Seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth pernah berkata, hanya ada satu cara untuk menggerakkan Tuhan, dan itu adalah iman. Martin Luther King Jr. berkata, iman adalah melangkah ketika Anda tidak melihat seluruh anak tangga. Dan inilah yang dilakukan oleh kita orang percaya. Harus beriman, percaya apapun perkataan firman akan terjadi. Mungkin itu tidak masuk akal, tetapi Allah melampaui akal budi kita. Dan kalau kita tetap percaya, kita akan mengalami kenyataan yang Tuhan janjikan. Saudara, dalam kehidupan pribadi, mari kita melatih kerendahan hati dan mengakui bahwa kita tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan, namun tetap percaya pada kuasa-Nya dalam kehidupan ini. Dalam keluarga, sebagai orang tua atau kepala keluarga, apakah kita punya kepedulian seperti perwira peduli kepada hambanya? Kita juga harus peduli terhadap anggota keluarga yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang jatuh dalam dosa. Kita harus menasehati, mendoakan supaya seluruh anggota keluarga kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja, gunakanlah posisi atau jabatanmu untuk melindungi dan menyejahterakan bawahanmu, bukan malah menekan mereka. Dalam pelayanan, mari kita melayani dengan kesadaran akan otoritas firman Tuhan. Percayalah bahwa doa yang didasarkan pada firman memiliki kuasa lintas jarak. Berdoa untuk orang yang mungkin jauh di luar kota, di luar negeri bahkan. Tapi kalau engkau berdoa dengan iman, berseru kepada nama Yesus, mujizat Tuhan akan terjadi. Saudara, kita percaya iman mendatangkan mujizat. Dan bila kita menjadi pribadi yang beriman kepada Kristus, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Tiap hari bacalah Alkitab, dengarlah firman yang disampaikan, supaya imanmu bertumbuh di dalam Dia, dan praktekkan firman agar kita berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menghargai iman seorang perwira Romawi di Kapernaum. Biarlah Engkau juga menemukan iman di hati kami. Apapun masalah yang kami hari ini hadapi, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya langkah kami diatur oleh Tuhan. Sekarang terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.